Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Indra Dewi, akrab disapa dengan Indra. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak 1. Keperawatan anak 1 saya mengajar pada semester 4 atau semester 6 dengan bobot SKS 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktek lapangan. Adapun tujuan dari pemaparan mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang saya lakukan. Dan pada penjelasan mata kuliah ini ada 3 poin penting yang saya akan paparkan. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah access. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan anak 1 ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang dimana berfokus pada anak dan keluarganya dengan konsep family center care. Pada setiap tahap perkembangannya, dimulai pada saat anak itu lahir sampai dengan pada saat akhir remaja, baik dalam keadaan sehat maupun dalam kondisi sakit akut di masyarakat maupun dirawat di rumah sakit. Serta intervensi keperawatannya dilakukan secara mandiri maupun secara kolaborasi dengan konsep traumatic care. Adapun capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan anak, sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, serta faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, untuk 4, mahasiswa mampu menjalani fungsi advokasi bagi anak dan keluarga sebagai bagian yang mengalami untuk mempertahankan hak klien dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada dan melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengajian MTBS, manajemen terpadu balita sakit dengan benar, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Untuk sistem pembelajaran atau mode pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini, saya menggunakan metode hibrid, yaitu metode secara daring dan secara luring. Secara daring saya menggunakan untuk platform Zoom sebagai media yang kita gunakan dalam mendukung pembelajaran secara daring. Dan juga ada media lainnya, komunitas seperti WhatsApp untuk mendukung pembelajaran secara daring. Dan juga di Istiqlal Nani kami memiliki platform yaitu e-learning yang mendukung kegiatan kita untuk pelaksanaan secara daring. Dan untuk yang kedua adalah secara luring atau offline yang kita lakukan pada saat tetap muka di kelas, di laboratorium, dan praktikum di lapangan atau praktek klinik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan itu dengan cara student center learning, diantaranya adalah SGD, simulasi, demonstrasi, role play, dan juga dengan self learning. Ya, untuk yang sering saya lakukan sendiri adalah metode SGD, Small Group Discussion. Nah, di mana di sini tujuannya agar mahasiswa saling bertukar pikiran, kecakapan dalam berpikir, kecakapan dalam berkomunikasi satu sama lain, kecakapan dalam berdebat, kecakapan dalam memimpin. Untuk media pembelajaran sendiri yang saya gunakan, yang pertama adalah software. Software di sini perangkat lunak, yaitu seperti penggunaan PowerPoint,
untuk pembelajaran, bahan pembelajaran, draft tugas, learning atau LSM yang kami gunakan. Untuk kuis biasanya saya gunakan aplikasi Kahoot dan Quizzes. Sedangkan untuk hardware-nya sendiri, perangkat kerasnya yaitu saya gunakan laptop, LCD, LCD proyektor, terus ada whiteboard, bahan media yang lain seperti modul pembelajaran, terus untuk yang lain adalah modul praktikum. Materi pembelajaran pada keperawatan anak 1 ini berjumlah 16 pertemuan, di mana 14 materi dan 1 untuk UTS dan 1 untuk UAS. Pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan, perspektif perawatan anak, family center care, dan traumatic care. Pertemuan kedua konsep bermain dan konsep hospitalisasi. Pertemuan ketiga konsep tumbuh kembang, deteksi tumbuh kembang, permasalahan pada anak sesuai dengan perkembangannya. Keempat, komunikasi pada anak, konsep imunisasi. 5. Penerapan teori parental dalam asuhan keperawatan anak. Keenam, konsep neonatus. 7. Pengkajian pada anak, fisik, mental, dan seksual. Dan ke-8 adalah ujian tengah semester. Ke-9, penata laksanaan asuhan keperawatan pada neonatus. Yang ke-10, penata laksanaan asuhan pada sistem respirasi. Ke-11, penata laksanaan keperawatan pada sistem pencernaan. Ke-12, penata laksanaan asuhan keperawatan pada sistem endokrin. Ke-13, penata laksanaan asuhan keperawatan pada gangguan nutrisi. 14, penata laksanaan asuhan keperawatan pada masalah meningitis. Ke-15, manajemen terpadu balita sakit atau biasa disingkat MTBS. Dan ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk poin kedua yaitu adalah interaksi, ya, interaksi. Nah, interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa yang pertama tentunya di dalam kelas atau pada saat tatap muka pembelajaran baik secara luring maupun secara daring, di mana ada sesi tanya jawab dan diskusi tentunya. Disitulah terjalin komunikasi yang erat antara dosen dan mahasiswa. Dan juga pada saat perkuliahan dimulai, tentunya di sini saya memberikan semacam ice breaking terlebih dahulu agar mereka tetap fokus. Nah, di situ terjalin bukan hanya dosen dengan dosen, tapi mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, untuk pembelajaran baik di dalam kelas maupun di laboratorium maupun di wahana praktek. Nah, sedangkan untuk interaksi yang lainnya adalah pada saat saya mengabsensi mahasiswa pada aplikasi Simpadu, LSM Simpadu, dan pada saat mahasiswa mengupload tugas di e-learning, tentunya itu juga terjadi suatu interaksi. Nah, selain dari waktu jam kerja pada saat pembelajaran, pada saat di wahana praktek maupun di laboratorium, nah di sini saya tentunya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengontak saya melalui kontak pribadi WhatsApp pada jam-jam tertentu tentunya. Nah, ketika mereka ada permasalahan atau pembelajaran yang masih belum dimengerti, biasanya saya mengizinkan untuk mengontak saya di kontak pribadi. Dan juga pada saat kegiatan-kegiatan webinar, kegiatan-kegiatan workshop, nah di mana saya dan mahasiswa tentunya saling berinteraksi satu sama lain. Dan ketika saya ketemu dengan mahasiswa di taman kampus, berbincang, ngobrol untuk mempererat saling jalin silaturahmi antara mahasiswa dan dosen. Yaitu adalah poin ketiga, yaitu adalah asesmen. Nah, asesmen di sini tentunya saya memiliki bobot penilaian, dan penilaian tersebut secara objektif saya menilai dimulai dari tugas dan kuis. Tugas dan kuis di sini saya memberikan bobot 15%. Dan untuk UTS itu 25%, UAS 25%, sedangkan untuk lab skill atau nilai dari wahana praktek itu sebanyak 25%, dan yang terakhir adalah soft skill. Soft skill-nya itu sebanyak 10% asesmen. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk video simulasi pembelajaran di kelas, ya. Selamat menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana keadaannya hari ini, sehat? Sehat. Siap menerima materi selanjutnya? Siap. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih. Ya, mungkin dari Akila bisa memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama dengan kita masing-masing. Berdoa mulai.
2, selesai. Akuila Roempuembo, Aidul Yanti Eka Sapitri. Baiklah, Ibu akan menyampaikan terkait dengan tata video perkuliahan pada hari ini. Ya, yang pertama metode pembelajaran yang kita akan lewati pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu ya, secara jawab. Terus nanti ada studi kasus ya. Jadi nanti Ibu akan bagi 4 kelompok. Nanti ada satu kasus yang saya akan berikan. Terus ada dibicarakan dengan teman kelompoknya. Baru nanti ada sampaikan ke atas masing-masing dari hasil diskusi yang ada lakukan. Oke, paham dari sini? Baik. Tujuan dan pembelajaran hari ini yaitu minggu ketiga ini adalah materi tumbuh kembang pada anak. Di sini saya mengharapkan ada dapat mengetahui terkait dengan apa itu tumbuh kembang, ya, pengertian dari tumbuh kembang, terus faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak tentunya, dan bagaimana cara mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ya, harapan Ibu setelah perkuliahan ini ada yang mampu mencapai dari tujuan materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak satu. Baiklah, kita lanjut. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memulai, Ibu ada speaking untuk adik-adik agar adik-adik dalam pembelajaran lebih fokus ya, lebih enjoy menerima materi yang Ibu akan sampaikan nantinya. Baiklah, mungkin saya mengharapkan adik-adik untuk berdiri ya, untuk kita speaking dulu sebelum memulai pembelajarannya. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu speaking kita kali ini. Jadi dimulai dari Ibu ya, akan memperkenalkan diri, nanti ada juga akan menyebutkan nama teman ada sampingnya siapa ya. Dan yang terakhir kan udah nggak ada nih temannya di sebelahnya. Jadi misalnya Indra siap menerima materi gitu ya. Yang terakhir Haira kan, Haira siap menerima materi gitu ya. Oke, kita mulai. Yuk, konsentrasi. Yuk, Indra, Haira. Haira yang turun. Nomor Safa. Yuk, Safa Nanda. Yuk, Nanda Mega. Yuk, Mega Feby. Feby Aidul. Yuk, Aidul Gita. Yuk, Gita Gita. Yuk, Gita Beis. Yuk, Beis Farhan. Farhan Aidil. Yuk, Aidil Arafat. Yuk, Dek. Yuk. Yuk, Arafat, Oka. Oke, yang dulu, Oka bisa. Yuk. Belum. Yuk. Yuk, Arafat, Oka. Oka bisa. Yuk. Bisa Putri. Yuk. Dewi Putri. Devi. Yuk. Devi. Hera. Yuk. Hera siap menerima materi. Ini kita akan mempelajari terkait dengan tumbuh kembang pada anak yang biasa disingkat dengan tumbang. Nah, ada yang tahu apa nih tumbuh dan apa itu kembang, atau apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Coba angkat, mau nggak? Terus yang bisa nanya, yang memang pernah lihat dari tumbuh kembang. Pertumbuhan dulu deh, pertumbuhan kota, perkembangan kota. Ada yang tahu perkembangan pertumbuhan? Ya sesuai dengan apa yang ada tahu. Oke, coba siapa? Jadi menurut teman saya, kalau pertumbuhan itu secara fisik dari tumbuh tinggi, berat badan. Terus kalau perkembangan itu kayak perkembangannya seperti kayak fungsi itu misalkan dari jalan, berdiri. Oke. Bagus sekali ya. Kita beri aplaus untuk siapa? Ya. Jadi tadi udah betul ya apa yang disampaikan, bahwa kalau untuk pertumbuhan sendiri itu kita lihat dari bertambahnya jumlah sel ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan di mana dia akan tumbuh naik ke atas, yang dilihat dari panjang badan dan berat badannya ya. Sedangkan kalau perkembangan itu dilihat dari fungsi dari sistem organ ya, yang tentunya dalam hal yang berfungsi seperti fungsi motorik, motorik halus, motorik kasar ya. Gitu. Oke, baik, kita akan melihat penjelasan dari ini ada dua, ini pertumbuhan, ini perkembangan. Ya. Pertumbuhan adalah merupakan masalah perubahan dalam besar, jadi ukuran besar, jumlah, ukuran dimensi dan tingkat sel organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat. Ya, tadi seperti yang disampaikan, panjang badan, tinggi badan, berat badan, di mana ukuran dari gram, ton, dan kilo. Ya. Sedangkan untuk perkembangan bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Ya, jadi kalau tadi disampaikan jalan, diri, ya, meloncat itu bagian dari perkembangan. Jadi kalau pada perkembangan anak, yang pertama adalah motorik halus, motorik kasar, bahasa, perkembangan sosial. Ya. Nah, kalau dari kita lihat dari keduanya dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ya itu kalau pertumbuhan mempunyai dampak terhadap masa
aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Paham sampai di sini? Ya, jadi kalau pertumbuhan dampaknya pada fisik. Jadi kelihatan orang itu pendek, tinggi, ya, apakah gemuk, apakah kurus, ya. Sedangkan kalau perkembangan terkait dengan pematangan fungsi organ individu, terutama ada otak, ya. Sesuai dengan rumus ini, 13 bulan, 1 tahun, 1 bulan, ya. Karena di sini dia tertulis 13 bulan, ya. Kita tulis dari 1 tahun 1 bulan ini 1,1. Ini ya, dibacanya 1 tahun 1 bulan seperti yang di atas. Ya. Sesuai dengan rumus kita masukkan ke rumus, ya. 1,1 ya di situ, ya, dikali 2 di sini, ya. 2 ya, ditambah 1,1 kali 2 itu berapa? 2,2 ditambah 8 10,2. Jadi di sini 10,2. Jadi ya berat badan ideal untuk anak balita usia 13 bulan yaitu 10,2 kg. Ya, jadi untuk mendapatkan atau untuk kita mengetahui, wah anak ini berat badannya idealnya berapa sih? Cukup kita menggunakan rumus dari berat badan. Oke? Coba kalau satu kali ya, anak usia berapa ya kira-kira ya? 15 bulan. Oke, ada yang mau? Biasakan anak 15 bulan. Tahun 5 bulan ini 3 atau 5? 3. Oke. Apa sudah betul? Betul. Kita beri aplaus untuk apa? Jadi seperti itu ya dari kenapa 1 tahun 3 bulan di sini apa? Kenapa bukan 1 tahun 5 bulan? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan tuh. Ya tuh. Ditambah Ditambah 3. tambah 3 berarti 15 bulan. Udah dipahami ya? Baik, kita melakukan ke perkembangan dengan mengukur BDDT. Kita Oke, dalam deteksi perkembangan ada beberapa yang biasa digunakan, ya. Namun hari ini Ibu akan menjelaskan untuk deteksi perkembangan pada anak usia 0 sampai 6 tahun, ya, dengan menggunakan alat atau instrumen DDST yang pada perlawanan instrumen kembali, ya. Ucapkan terima kasih atas kunjungannya, ya. Nah, tes selesai. Ada yang mau ditanyakan? Dan penjelasan Ibu tadi dari awal sampai saat ini sampai akhir yang berjalan. Oke, dulu Pak ya. Silakan Mira. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu, saya mau bertanya di sebelah deteksi anak. Misalnya itu anak dia nggak mau melakukan apa yang diperintahkan gitu, dia menolak. Jadi solusinya apa Ibu? Bagaimana cara kita untuk melakukan pekerjaan? Nah, sebaiknya kalau dia menolak, kita akan uji terus dia mau dan sebagainya. Sebaiknya dilakukan kembali 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu berikutnya. Ya, dilakukan kemudian sampai anaknya tadi bisa tanya karena ada beberapa kendala hasil yang didapatkan karena tadi suasana hati anak nggak bagus. Sehingga ketika kita memberi perintah kepada anak tersebut, anaknya marah karena kondisi dalam kondisi lapar, panas dan sebagainya. Makanya pada saat ada di kajian yang harus selalu perhatian kepada adalah luka. Ya, anaknya dalam kondisi enjoy, beda tekanan, ya. Dan juga bukan dalam kondisi sakit, ya, lemah. Lingkungannya nggak boleh ribut, lingkungannya nggak boleh ada yang mungkin bisa mempengaruhi konsentrasi anak, ya. Betul-betul kondisinya yang kena bebas dari pengaruh gangguan anak-anak yang lain, ya. Cukup di dalam ruang tersebut ada kita, pengasuh dan anak. Oke, sudah dipahami? Mana anak yang lainnya? Paham. Oke. Baik, kalau dari saya untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, saya mencoba untuk memberikan kasus ya.
membawa anaknya ke poli tumbuh kembang. Ya. Saya cek dulu soalnya satu kali kayaknya. Oke. Seorang ibu membawa anaknya ke tumbuh kembang untuk melakukan deteksi bicara. Ya. Karena penyakit diri anaknya sampai saat ini anaknya belum mampu untuk mengungkapkan 2-3. Sehingga ibu ini akan membawa anaknya ke poli tumbuh kembang. Di sini ya ada cuma saya minta untuk interpretasi. Ya hasilnya apa? Ya, ini ibaratnya kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 bukan beda kelompok. Sampai di kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya akan bagikan ini dan 4. Dari atas dulu, atas dulu. Ya, terus di mana? Ada di mana? Tes pertama, tes kedua, tes ketiga. Ini kan tes tanya pertama. Tanya pertama. Tanya tembak di rumah. Didapat yaitu umur buku itu 1 tahun 10 bulan 10 hari. 10 bulan, 10 hari itu usia kronologis atau usia parsialnya? Kalau kronologisnya itu 1 tahun 11 bulan 22 hari. Kalau kronologisnya itu mana sih? Oh ini 1 bulan 12 hari. 1 tahun 10 bulan 10 hari. Kalau dibulatkan, kalau kita mau menarik garis ke instrumennya, jadi kita tariknya kemana? Ke usia berapa? 12 bulan. Garisnya 12 bulan. 12 bulan. Kan hasilnya adalah 1 tahun 10 bulan 10 hari. Jadi harusnya 1 tahun berapa bulan? 12. Tadi 10 kan? 1 tahun 10 bulan. 12 tambah 10. Iya kan? Jadi usia anak yang tarik garisnya dari atas ke bawah adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 ya? Oh ya kelompok 2 ya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kami dapat di personal sosial untuk anak bubu kami dapat normal. Pertama usia. Yang pertama untuk usia koreksialnya itu ada 1 tahun 10 bulan 10 hari. Jadi kami menarik garis identitas itu di umur 22 tahun 22 bulan. Di sini kami dapat personal sosialnya untuk anak bubu itu normal. Adapun untuk adaptif atau motorik halusnya normal juga. Untuk bahasa normal dan motorik kasar juga normal. Nah, di sini kan filenya kan ini dia masuk di halaman bagian putih, jadi masih normal. Kecuali ini sudah masuk di hijau, terus file maka sudah masuk proses atau peringatan. Dan kalau masih termasuk normal kalau dia melewati garis putih atau dia masih termasuk normal, maka dia itu bisa dibilang jenius lah. Baik, untuk di personal sosial itu garis pertama yang kami dapat itu cuci dan mengeringkan tangan. Di situ kami dapat file, namun garisnya
bagian 25%, jadi masih termasuk normal. Kemudian digosok gigi dan dengan bantuan, di situ bisa bayinya bisa, jadi masih termasuk normal dan dipakai baju termasuk normal juga. Coba bisa dijelaskan tarekan garis pada personal sosial yang melewati pertama. Untuk personal sosial itu kita ambil yang mana ya, satu persepsi. Misal yang lainnya dengan Kami ambil dari cuci dan di tangan. oke, terus dulu. Ya, terima kasih Arafat ya atas penjelasannya tadi. Jadi kalau untuk dalam mendeteksi perkembangan pada anak harus diperhatikan tadi adalah harus menghitung dengan jelas usia anak terlebih dahulu, baru kita menarik garis dengan betul ya, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas dengan lurus ya, jangan sampai bengkok karena ketika kita mengukur ya garisnya nggak lurus bisa cara interpretasinya juga sama. Jadi harus yakinkan dan pastikan lurus ya, itu. Jadi jadilah untuk berlatih agar adik-adik berlatih untuk mengisi dari instrumen DDST ini ya. Jadi nanti juga berikan tugas di tugas e-learning agar adik-adik banyak berlatih. Oke. Baik, terima kasih. Ya, mungkin boleh kembali ke tempat duduk semula. Kita ke jam 12 ya. Waktu dari materi atau pembelajaran kita sudah waktunya udah habis. Nah, di sini tadi kita udah menyimak sama-sama terkait dengan materi buku kembang pada anak, dan adik-adik tadi sudah melakukan studi kasus ya, studi kasus dan mengukur usia anak dan bagaimana cara deteksi dari DST, interpretasi dari DST. Nah, di sini saya akan menutup dengan pesan untuk adik-adik ya. Di sini pesan untuk adik-adik bahwa menjadi anak yang dilahirkan mereka tetap anak dari semua dan paling penting dari semua hal yang dapat orang tua berikan kepada anak adalah cinta, bukan cinta yang berhenti. Dan yang terakhir, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, namun orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekian dari saya, sampai ketemu di depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran dari saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burun irian burun cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.